Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Janita Sari dari Universitas Terbuka UPJ Jakarta dengan jurusan Agribisnis Pertanian. Di sini saya mendatangi lahan Anda untuk mewawancarai Anda mengenai tanaman cabai yang Anda tanam. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Pak Kartono, petani sapi dari Temanggung, Kecamatan Kaloran, Desa Tua. Baik, saya ingin menanyakan mengenai alasan Anda memilih cabai untuk ditanam. Ya, karena tanaman cabai sementara itu untuk yang hampir lah mayoritas seluruh Indonesia itu memilih tanaman cabai karena hasilnya agak menjanjikan. Masalahnya ini cabai itu sekali tanam petiknya kan hampir bisa 30 kali, 25 kali. Itu yang kita inginkan. Untuk manfaat yang diperoleh dari tanaman cabai yang Anda tanam, Pak? Manfaatnya otomatis kita ya ini untuk apa ya? Untuk kebutuhan atau Ya suatu kebutuhan itu pasti ya. Untuk kebutuhan pasti karena kita juga punya anak sekolah, ya untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain. baik, untuk proses penanamannya sendiri, Pak, bagaimana dari awal sampai akhir? Ya kita proses ya dari proses awal itu kita membuat lahan itu pakai alat traktor. Jadi kita aduk-aduk tanahnya pakai alat traktor, terus nanti buat gundukan. Setelah kita jadi gundukan, langsung kita kasih pupuk. Setelah selesai kita pakai mulsa. Baik, untuk pembelian bibitnya, Pak, itu sekitar berapa kilo gitu? Nah, kalau bibit kan bukan kilo ya. Kalau bibit kita pakainya per bak ya, jadi per nampan. Nah, bukan per kilo. Jadi kita karena sistem pembibitan di wilayah Temanggung itu kan sudah pasti sama di seluruh Indonesia. Jadi pakainya tetap pakai per nampan. Untuk harga per nampannya berapa, Pak? Per nampan sekarang itu tergantung jenis ya. Kalau jenis yang kita tanam ini kan jenis tidar. Nah, tidar itu perkiraan 90 per nampan. 90 per nampan. Untuk tanahnya, Pak, milik sendiri atau tanah sewa? Oh, kalau kita tanah sewa ya, tanah bengkok itu perangkat desa ya. Oh, tanah bengkok milik. Kita sistem sewa per tahun. Untuk per tahunnya berapa, Pak? Kita per tahun sewa 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Untuk luas lahannya sendiri, Pak? Perkiraan ini seluruh hampir 1 hektar ya kita. Tapi yang kita tanami sudah berapa persen? Sekitar 70% yang lain Anda tanami cabai. Berapa, Pak? Berapa persen? Sekitar 70% dari total lahan. Untuk proses penanamnya, Pak, di setiap lahan itu satu lubang satu bibit atau bisa lebih? Ya memang sempurnanya itu per lubang satu bibit. Jadi kita per lubang satu bibit, jarak tanam itu lebar 30, terus panjang kali 40. Panjangnya 40. Ya, jadi untuk lebih lebih agak jauh, insya Allah kan bisa berkembang bagus gitu rencana. Untuk pupuk yang digunakan, Pak, jenis insektisidnya apa? Kalau pupuk kita pakai Mutiara NPK 1616. Mutiara 1616. Kan kandungannya sudah sempurna. Masalah
komplit kita gitu. jadi sudah ada N-nya, sudah ada P-nya, sudah ada kaliumnya. Untuk jenis fungsidanya Pak, penggunaan apa? Fungsida kita pakai dari Mancozeb ya. Mancozeb. Ya. Jadi ini karena biasanya untuk bercak daun itu, terus nanti kalau setelah sudah ada buah biasanya pakai, ya itu kita Menggunakan Mancozeb itu. ya, Mancozeb. Untuk pemberian pupuknya Pak, setiap hari atau bagaimana? Kita pakai seminggu sekali ya. Oh, satu minggu. Nah, seminggu sekali. Itu disemprot atau langsung ditaruh di samping tanamannya itu Pak? Nah, kita tugal sementara karena masih curah hujan masih tinggi, jadi kita tugal aja, nanti kan bisa nyerap sendiri. Tugal itu berarti dikasih ke lubangnya itu? Iya, dikasih di lubangnya, nanti kan ada sendiri lubangnya. Untuk harga saat ini Pak mencapai berapa untuk harga cabai sendiri? Kalau kemarin-kemarin bagus ya. Kemarin itu dari sebelum puasa sampai bulan 4 hampir akhir itu masih bagus. Sekarang turun lagi menjadi sekitar 25 ke bawah ya sekarang. Untuk hasil panennya Pak biasanya berapa kilo? Kalau ini kan kita tanam sekitar 6.000 batang. Ya. Nah, 6.000 batang itu biasanya kalau sudah kita petik sekitar 7 kali itu kita bisa dapat 2 kintal. Itu kalau cabenya agak lumayan bagus ya. Iya. Karena tergantung lapangan lah Iya. masalah itu. Untuk pemasaran cabainya Pak biasanya dikasih ke pengepul atau Bapak sendiri yang memasarkan cabainya? Kita ke pengepul ya. Kita hanya ini petik, nanti pakai tenaga kerja, terus kita kirim ke pengepul. Untuk tenaga kerjanya Pak biasanya berapa orang? Kita membutuhkan sekitar 9 sampai 10 ya. 9 sampai 10 Iya. orang. Itu hanya membantu penanaman atau membantu seluruhnya Pak? Yang maksudnya? Seumpama setiap pekerja itu setiap Bapak panen saja atau dari Bapak tanam itu mereka membantu? Ya kita tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita tanam memang nggak bisa kita lakukan sendiri, otomatis kita pakai tenaga kerja. Untuk perawatan aja mungkin kadang pakai tenaga kerja, kadang kita sendiri. Tapi kalau panen sudah pasti pakai tenaga kerja karena memburu ini ya. Waktu ya Pak? Waktu. Untuk sistem upah tenaga kerjanya Pak mingguan atau harian gitu? Kita pakai harian ya, tapi ini kita membutuhkan, jadi kalau tanam dan masa perawatan itu kita hanya membutuhkan tenaga setengah hari. Dari jam 7 sampai jam setengah 11. Untuk sistem gajian harian itu sekitar berapa Pak? Ya umumnya kalau di Temanggung ya kita sesuai umum ya 30 ya. 30 itu satu hari? Nah, tapi kalau masalah petik sudah panen tergantung harga juga. Kalau harganya bagus ya oke lah kita bagi-bagi rezeki. Untuk modalnya Pak, Anda menggunakan uang pribadi karena sudah memiliki uang untuk penanaman atau Anda mengambil dari pihak lain? Kita kalau modal tetap mampu dari ini ya, kita pinjam BRI sama tetangga dan saudara ya. Masalahnya modal ini kan nggak sedikit. Untuk penanaman cabai sekitar 6.000 itu kita membutuhkan biaya 25 juta. 25 juta. Ya, jadi kalau untuk modal sendiri otomatis ya memang belum punya ya.
otomatis kita harus pinjam ke BRI dulu, terus nanti kurangnya bisa pinjam saudara dan tetangga. Sementara itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara.